Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha. Kali ini di momen akhir tahun ini kita akan belajar bagaimana Anda bisa melakukan tax planning yang hemat tapi legal ya, terutama untuk Anda yang punya properti yang digunakan untuk kantor Anda. Setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ya gimana kabarnya teman-teman ya? Sudah akhir tahun ya. Saya yakin dan percaya teman-teman semakin sehat, semakin luar biasa ya. Semakin harus semangat ya. Kita sudah lewat dari COVID, harusnya ini satu momen yang berharga untuk kita bisa terus maju ya. Nah, by the way teman-teman, mungkin sebagian dari Anda hari ini lagi banyak dapat surat cinta pajak ya. Nggak tahu benar atau enggak. Kalau iya, Anda boleh komen di bawah, iya Pak, lagi dapat ya. Karena memang dari berita ada 321.000 surat cinta pajak yang melayang kepada kita ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena memang itu salah satu hal yang memang terjadi di sekarang ini gitu ya, di mana memang petugas pajak ya tugasnya adalah memeriksa Anda, tugasnya memastikan Anda benar atau enggak ya. Anda nggak usah khawatir ya. Yang penting teman-teman, ketika Anda dapat hal seperti itu, Anda sudah siap ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Saya kadang-kadang agak sedih kalau di komentar ya, di YouTube atau di Instagram atau di TikTok itu banyak yang komentar apa, dipikir saya ini apa niat untuk yang jelek, padahal enggak ya teman-teman ya. Kita kepingin supaya teman-teman belajar ya. By the way, saya membuat video ini juga kepingin teman-teman bisa tahu strategi-strategi supaya teman-teman bisa melek pajak, dan teman-teman itu enggak sampai nanti diperpajakan yang sekarang teman-teman paksa nggak mau nurut gitu ya. Terus akhirnya Anda dapat masalah di pajak besar ya. Yang rugi bukan saya, karena saya juga sudah lapor apa adanya. Yang rugi teman-teman masing-masing ya, bukan saya sendiri. Jadi niat hati saya cuma untuk membantu Anda. Nah, hari ini teman-teman, saya ingin ngasih Anda teman-teman cara strategi, salah satu strategi untuk kita bisa menghemat pajak ya. By the way, sekarang ini masih ada beberapa cara untuk kita bisa hemat pajak. Ya, enggak mesti semua ya, tapi ada, kita bisa memanfaatkan sela-sela aturan-aturan yang masih belum dibuat dan itu masih legal untuk kita lakukan ya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan owner ya, perusahaan gitu ya, pengusaha. Biasanya ini berlaku untuk teman-teman yang punya perusahaan berupa CV atau PT ya. Kalau teman-teman misalnya berupa pribadi, cara ini tidak berlaku ya. Cara ini hanya berlaku untuk Anda yang punya CV atau PT. Nah, by the way teman-teman, sering kali yang saya lihat kalau teman-teman yang punya CV atau punya PT ya, rata-rata mereka itu menggunakan bangunan atas nama pribadi ya. Loh, kenapa alasannya? Karena gini, ini stigma yang terjadi di Indonesia gitu ya, bahwa ketika mereka membeli aset ya, kalau secara CV seharusnya ya, itu tidak boleh membeli aset yang berupa properti seharusnya. Tapi sempat saya berdiskusi dengan beberapa pengacara atau beberapa notaris atau ahli hukum ya, mereka mengatakan ada sela-sela di mana bisa CV membeli aset. Ya, cuma ini saya ngomong belum terlalu jelas. Jadi saya ada boleh saran, kalau teman-teman CV beli aset mending kita hindarin dulu ya. Tapi kalau PT teman-teman itu sudah boleh beli aset berupa properti. Ya, ini ngomongnya properti, tanah bangunan ya. Itu PT sudah boleh membeli aset berupa properti. Ya. Nah, tapi teman-teman, yang sering kali terjadi adalah apa? Pengusaha ini tidak mau menggunakan nama PT-nya atau CV-nya. Kenapa alasannya? Karena ketika diperubahkan ke nama PT atau nama CV, otomatis yang terjadi status daripada bangunan ini akan turun ya. Kalau dulu mungkin sebagai pribadi, status bangunannya bisa menjadi SHM atau sertifikat hak milik. Tapi begitu masuk ke PT, itu akan turun pangkat gitu ya, turun status ya, menjadi HGB atau hak guna bangunan. Nah, ini yang tidak menjadi menarik bagi PT atau CV ketika dia memiliki bangunan. Ya, ini untuk industri yang skala tertentu ya. Kalau sudah skala besar, apalagi IPO, biasanya akan menjadi perusahaan, hak perusahaan ya. Nah, ini satu hal yang terjadi di Indonesia. Nah, cuma dengan adanya fenomena ini juga ada satu hal yang bisa digunakan, ada satu hal yang bisa diselipkan untuk kita memanfaatkan mungkin teman-teman yang memiliki hal seperti ini. Dalam artian, teman-teman bangunannya atau propertinya atas nama Anda sendiri, tapi Anda berikan kepada PT untuk dipakai. Nah, maka teman-teman seharusnya, selayaknya
Kalau kita sebagai pengusaha atau PT sebagai perusahaan, dia menggunakan aset atas nama orang lain, maka selayaknya ini bisa dibebankan, bisa membayar sebuah biaya sewa. Nah, ini saya nggak tahu, tapi sebagian yang saya kenal teman-teman, banyak orang yang tidak ingat bahwa oke, ini ada celah pajak yang bisa dipakai, di mana Anda boleh memberikan biaya sewa kepada PT Anda atau CV Anda secara legal. Ya, loh, terus apa hubungannya Pak kalau saya memberikan biaya sewa? Nah, ini teman-teman hal yang menarik, ya. Kalau seandainya teman-teman memberikan biaya sewa, membebankan biaya sewa, jadi Anda sebagai pribadi, sebagai pemilik daripada properti, lalu Anda ingin memberikan biaya sewa, membebankan biaya sewa kepada PT atau CV Anda, maka dengan kata lain, biaya sewa ini akan menambah beban PT Anda dan mengurangi laba PT Anda, ya. Otomatis ketika laba berkurang, otomatis pajaknya juga berkurang. Jadi Anda sedang menghematkan pajak di PT dan ini legal, ya. Nah, sedangkan Anda sebagai pribadi, ketika Anda memberikan biaya sewa kepada PT Anda atau CV Anda, ya, Anda akan mendapatkan pendapatan sewa. Nah, yang menarik teman-teman, pendapatan sewa secara perpajakan itu adalah pendapatan final. Ya, di mana pendapatan final ini tidak ikut tarif yang progresif. Kalau teman-teman belajar dari materi pintar saya yang lain, ya, Anda boleh cek, ya, bahwa tarif pajak progresif sekarang ada 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Ya, kalau Anda semakin besar penghasilannya, maka Anda akan kena tarif yang semakin besar juga. Ya, tapi ini yang menarik teman-teman, di mana ketika Anda punya biaya sewa, ya, ketika Anda mendapatkan pendapatan sewa, Anda tinggal kena pajak final 10% saja. Dan ini teman-teman tidak perlu Anda gabung dengan penghasilan yang lain, ya. Jadi ini menarik. Tidak perlu Anda gabung dengan penghasilan yang lain. Anda tinggal tambahkan saja kepada penghasilan Anda. Anda tambahkan saja pada penghasilan Anda dan tidak perlu digabung dengan penghasilan yang lain. Tinggal Anda masukkan uangnya menjadi aset. Ya, tapi Anda bayar pajak finalnya 10%. Nah, ini sangat-sangat menarik teman-teman. Ya, bagi pribadi juga hemat, bagi PT juga hemat. Jadi everybody happy. Anda bayar pajak sangat-sangat murah, tinggal 10%. Ya, tapi teman-teman perlu perhatikan bahwa ketika Anda menggunakan cara ini, nah, kadang-kadang ada pengusaha yang mungkin terlalu serakah gitu ya, atau terlalu kepingin berbuat sedikit agak curang gitu ya. Nah, saya himbau teman-teman, kita di sini di YouTube saya nggak mengajarkan Anda untuk berbuat curang. Kita pingin jadi pengusaha yang baik, ya, kita pingin jadi pengusaha yang legal. Kenapa teman-teman? Saya percaya bahwa ketika kita berlaku baik, ketika kita berlaku legal, ya, teman-teman itu akan dapat tambahan support dari hal-hal yang nggak Anda tahu, ya, dari suatu kekuatan yang kita juga nggak tahu, itu benar-benar membantu Anda. Ya, bahasa saya mungkin kita boleh ngomong yang di atas gitu ya. Nah, percaya saya bahwa ketika kita melakukan legal, semua support dari atas itu akan masuk ke kata Anda. Ya, nah, kembali ke tadi teman-teman. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena kadang banyak pengusaha, ya, yang mikir, oke, saya bisa tambahkan biaya sewa, mengurangi pajak CV atau PT saya, dan menambah penghasilan dengan sangat legal. Wah, gitu ya. Akhirnya nilai sewanya dibesar-besarkan. Ya, aslinya misalnya sewanya sebesar misalnya 1 miliar per tahun. Ya, tapi karena serakah tadi, dipikir ya sudah, saya masuk 2 miliar per tahun, ya, atau 3 miliar per tahun. Oke? Ya, Anda masukkan saja 3 miliar per tahun. Hasil memang kelihatannya mengurangi. Tapi ingat teman-teman, ada pemeriksa yang akan ngecek itu. Ya, oke, ternyata 3 miliar per tahun. Pemeriksanya akan lihat, meskipun nggak langsung di warning, ya. Anda akan selama beberapa tahun berikutnya Anda akan dilihat. Oh, ternyata ini kebesaran. Ya, nah, paling gampang teman-teman, pemeriksa akan apa? Dia akan searching, ya, harga sewa tanah dan bangunan di lokasi ABC di tempat Anda. Ya, dia akan lihat. Kan gampang sekarang era-era informasi, ya, gampang banget, tinggal cari. Oh, paling kecil segini, paling besar segini, ya. Ternyata paling besar pun Anda lewat. Wah, Anda masih lebih tinggi lagi dari yang paling besar, ya. Ya udah teman-teman, mereka akan koreksi. Ya, ketika dikoreksi, Anda akan kembali ke pajak perusahaan.
Dan masalahnya ketika dikoreksi, sakitnya di sini teman-teman, dan di kantong. Ya, di kantong Anda, dompet Anda. Ya, kenapa? Karena Anda sudah dikoreksi, bayar pajak, plus Anda bayar denda pajaknya juga. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan, bahwa kalau toh Anda menggunakan cara tadi, jangan sampai Anda kebablasan atau kelepasan, ya. Harus sesuai dengan koridor. Searching dulu angka yang masuk akal di sekian sampai sekian. Anda ambil ya angka yang range tengah-tengah lah, ya. Gak usah terlalu tinggi atau terlalu kecil. Kalau terlalu kecil juga kurang baik. Ya, yang tengah-tengah, oke. Berarti saya sewakan sekian masuk akal nih, ya. Nah, itu yang Anda coba perhatikan, ya. Nah, sekian teman-teman. Semoga penjelasan saya ini dapat Anda pahami dan Anda dapat satu ilmu baru terkait dengan penghematan pajak di perusahaan Anda, ya. Pastikan Anda like video ini, subscribe, plus di-share ke teman-teman yang lain supaya banyak teman-teman yang bisa dapat insight menarik terkait dengan perpajakan, ya. Sekian teman-teman, selalu sehat, selalu sukses dan selalu happy buat teman-teman sekalian. Bye-bye.